Selamat pagi semua. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari peta struktur kontur. Nah, nanti kita bisa lihat apa itu peta struktur kontur, terus kemudian penggambarannya bagaimana, serta kegunaannya untuk apa peta struktur kontur. Nah, kalau kita lihat di sini peta struktur kontur, kalau definisinya itu adalah peta struktural dengan menggunakan kontur untuk menunjukkan elevasi dari bagian atas suatu lapisan batuan sedimen di bawah permukaan. Ini hampir mirip dengan peta topografi atau peta kontur biasa, tetapi ini terbalik. Kalau peta kontur itu di atas permukaan air laut, tetapi kalau peta struktur kontur itu penggambarannya di bawah muka air laut atau di bawah 0 meter. Makanya nanti notasi dari kontur tersebut itu adalah minus, ya minus artinya menggambarkan itu di bawah sea level atau di bawah 0 meter. Nah, kalau kita lihat di peta topografi atau peta kontur biasa, itu notasi dari harga dari kontur itu positif gitu ya. Misalnya harganya 500, tetapi kalau peta struktur kontur nanti harganya adalah minus 500. Itu hanya menunjukkan saja minus itu hanya menunjukkan bahwa penggambarannya itu di bawah muka air laut atau di bawah 0 meter. Nah, seperti ini kalau kita lihat di sini, nah, ini adalah permukaannya. Ini permukaan atau permukaan roman muka bumi. Nah, tetapi penggambarannya bukan dari permukaan muka bumi ini, tetapi dari 0 sea levelnya atau dari 0 meternya. Karena 0 meter itu dihitung dari sea level, ya sea level. Nah, dasarnya dari sea level ini. Dasarnya dari sea level. Nah, dari sea level apabila di bawah terlihat seperti ada topografi, gitu ya, ada kontur begini, misalnya ini ada antiklin. Nah, kita lihat semakin besar harganya di sini atau di sini, ya harganya semakin besar berarti dia semakin dalam. Kalau harganya di sini semakin kecil, berarti dia semakin dangkal. Kalau di peta kontur, kalau harganya besar ini kan semakin tinggi. Kalau ini terbalik. Kalau harganya ini semakin besar, maka dia akan semakin dalam. Nah, apabila kita punya lapisan atau perlapisan batuan dengan di bawah permukaan gambarannya seperti ini, bagaimana penggambaran peta struktur konturnya, peta struktur konturnya. Nah, harapannya tadi peta struktur penggambaran ini di bawah sea level, ya 900. Nah, kalau kita lihat dengan topografi di bawah permukaan atau perlapisan batuan seperti ini konturnya menutup gitu ya. Nah, kontur 900 menutup, 2000 juga menutup, 2100 juga menutup, 2200 juga menutup. Nah, ini gunanya juga kalian mendapatkan mata kuliah namanya menggambar teknik geologi. Jadi membuat blok diagram. Jadi blok diagram baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, kita aplikasikan menggambar teknik geologi, merubah dari blok diagram ini menjadi peta kontur, kontur struktur, atau dari peta struktur kontur kita buat blok diagramnya. Nah, bagaimana penggambaran peta struktur konturnya? Nah, kalau kita punya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi adalah minus 900, konturnya menutup bulat gitu ya, ya bulat saja gitu. Ini bulat, 2000 juga membulat, terus kemudian 2100 membulat. Nah, ini kalian harus membayangkan di bawah permukaan sana, di bawah permukaan itu ada semacam, kalau seperti ini gambarnya semacam mangkok gitu ya, mangkok tapi ditaruh di bawah permukaan sana. Kalau di atas permukaan, berarti kan di sini nanti harganya akan relatif lebih besar dibanding yang di sini kan, terbalik gitu ya. Kalau di atas permukaan, berarti yang di sini harganya akan 2100, yang di sini akan harganya 1900. Tetapi kalau mangkoknya kita taruh di bawah permukaan
air laut atau 0 meter. Nah, terbalik. Jadi yang di sini yang puncaknya ini harganya relatif lebih dangkal dibanding dengan yang di bawahnya. Nah, di bawah sana kadang-kadang perlapisan itu dipotong oleh sesar, baik sesar naik, sesar turun maupun sesar mendatar, gitu ya, sesar mendatar. Nah, dalam kasus ini bagaimana penggambarannya? Nah, nanti kaitannya dengan kontur tadi, nah, peta struktur kontur tadi bagaimana? Nah, artinya ada diskontinuitas ya, atau tidak menerusan dari kontur tersebut ya, karena kontur tadi kepotong oleh sesar. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Jadi kalau ini penggambarannya ya, kalau ini dipotong oleh sesar, sesar turun itu kan gambarnya seperti ini, atau kadang kita gambar dengan visir biasa gitu ya, seperti sisir gitu. Nah, tetapi kalau di bawah permukaan begini simbolnya adalah sesar begini. Nah, bagaimana penggambaran peta struktur konturnya nanti? Nah, kalau kita turun, kalau kita lihat di sini blok diagramnya ini turun, artinya yang kontur 900, 1900 ini akan turun. Ya, akan turun. Nah, penggambarannya bagaimana? Kita lihat misalnya seperti yang ini tadi peta struktur konturnya, terus kemudian ini ada sesarnya, ya, ada sesarnya. Nah, kita pengen menggambar kontur yang ada di sebelah sini. Bagaimana, ya? Bagaimana, apakah sama dengan ini kedalamannya atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ini kontur 1800 gitu ya, 1900, ini 2000. Yang di sini tetap karena ini posisinya tetap. Yang berubah hanya posisi hanging wall-nya. Hanging wall-nya akan relatif lebih turun. Artinya yang tadinya kontur 1800 dia akan turun ke bawah. Nah, kita lihat. Nah, kalau misalnya dia turunnya sampai 500 meter gitu, ya kita lihat di sini penggambarannya di sini tetap ini 1800, ini 1900 minus ya. Ini 2000, ini 2100, kemudian ini 2200. Nah, karena yang tadi di sini harusnya menerus, tetapi karena ini turun, hanging wall-nya turun, nah, dia berada pada posisi kedalaman minus 2300. Nah, konturnya akan seperti ini, jadi ini terpotong. Ya. Padahal kalau kita dulu diajari untuk menggambar kontur, konturnya tidak boleh berhenti begini, ya harus menerus kalau di permukaan. Tapi kalau di bawah permukaan boleh, gitu ya. Ini terpotong. Jadi ini kontur minus 2300 yang tadinya adalah kontur 1800. Karena posisi turun dia jadi kedalamannya minus 2300. Kemudian ini kontur 2400, ini kontur 2500. Nah, penggambarannya bagaimana? Kalau kita awalnya tadi penggambarannya seperti ini menerus gitu, tapi begitu terpotong oleh sesar, penggambarannya bagaimana di bawah permukaan gitu ya, secara penampang. Nah, kita coba, misalnya kita bikin penampang AB, ini ya, melewati kontur-kontur dan melewati sesar di sini. Nah, kita lihat penggambarannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, ini masih kontur 1900. Ini kena kontur 1900, ini kena kontur 2000, 2100, dan 2200. Nah, masih sama. Ini kontur 1800, yang ini kontur di 1800. Nah, penggambarannya adalah begini. Yang ini adalah permukaan, ya, permukaan topografi. Nah, tetapi penggambarannya bukan dari permukaan topografi, karena dasarnya dari peta struktur tadi adalah muka air laut atau sea level atau 0 meter. Jadi kita taruh di sini, ini adalah sea levelnya, baru kita turunkan di kedalaman 1900, ini 2000, 2100, dan ini 2200. Nah, di posisi hang wall tadi, yang tadinya konturnya di kedalaman 1900, dia turun di 2300. Nah, jadi begini. Ini 2300, ini 2400, ini 2500. Jadi ada anti-clean yang terpotong. Jadi
Ini antiklinnya harusnya menerus karena ada posisi sesar turun. Nah, puncak antiklin ini terpotong. Jadi ini puncaknya. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini. Artinya perlapisannya ini, bagian atas perlapisannya ini sama dengan yang perlapisan ini. Ini penggambarannya kalau misalnya sesar turun. Nah, bagaimana kalau itu misalnya terpotong, ini gambaran dari sesar turun yang tadi ya, misalnya di daerah itu banyak sesar gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak mengetahui ini? Nah, biasanya data kontur ini bisa kita dapatkan dari well atau dari sumur-sumur pemboran ya, kedalamannya misalnya top dari suatu lapisan berapa diketahui ya. Nah, nanti terus kemudian kita buat peta struktur konturnya atau dari seismik ya, dari seismik kita bisa melihat nanti misalnya top lapisan batu bara, lapisan batu pasirnya sebagai reservoir itu di kedalaman berapa, ini akan berubah. Nah, kalau kita lihat di sini di bawah sana itu tercacah-cacah oleh sesar-sesar turun. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kontur 9.700. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ada sesar turun. Sesar turun artinya yang di sini relatif lebih dangkal karena yang ini akan turun. Demikian juga yang di sini. Ini kalau kita lihat ini sesar turun ya, sesar turun, jadi yang di sini akan jauh lebih dalam dibanding yang di sini ya. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi ini nanti berhenti, konturnya bisa berhenti di sini gitu. Tidak masalah kalau peta struktur kontur tidak apa-apa. Nah, ini kalau dari data ini oil well-nya ya. Terus kemudian ini dari sumur pemborannya. Nah, ini kaitannya dengan oil limit atau kalau misalnya isinya minyak dan gas ini ya OWC gitu ya, oil water contact-nya. Nah, kita pasang juga. Nah, ini artinya berhenti di sini. Nah, gunanya tadi gitu ya, salah satu kegunaan struktur kontur yang pertama nanti untuk bisa menghitung closure seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, tutupan, volume. Jadi nanti dihitung ini. Nah, penghitungannya bukan menerus ke sana, tetapi harus berhenti di sesar ini. Jadi misalnya ini oil limitnya di sini, ya ini kita hitung. Jadi ini batasnya di kontur berapa, terus kemudian luasnya itu adalah dari sini, hijau ini, terus dibatasi sesar ini, kemudian sesar ini, sesar ini. Nah, ini volume reservoir yang dijenuhi oleh minyak. Ya, volumenya. Ini luasnya. Nah, tinggal kita lihat apa namanya perbedaan antara crash dan spill point-nya. Ya, perbedaan titik tertingginya ini berapa, kemudian titik terendahnya berapa, artinya ketebalannya berapa. Ya, nanti kita bisa hitung volumenya. Ya, kalau menghitung luasnya adalah yang dibatasi bukan terus menerus ke sana, tidak menerus, tapi karena ini oil limitnya itu dibatasi oleh sesar ini, jadi makanya berhenti. Penghitungannya adalah oil yang ini berhenti di sini, ini terus ke sana, ke sana, ke sana. Kita akan dapatkan luas yang di sini. Kemudian kita hitung perbedaan crash dan spill point, kita ketemu tebal, nah, tebal dikali luas volume. Nah, demikian juga yang di sini. Yang di sini juga gitu, nanti akan dihitung. Yang di sini hijau, begini, ini tebalnya berapa, luasnya berapa, kemudian dikalikan dengan perbedaan antara crash dan spill point. Ya, jadi perhitungannya secara spasial, bukan menerus begitu, tidak. Yang ini juga gitu, karena ini posisinya sesarnya turun, ini jauh di bawah, nah ini akan dihitung. Luasnya berapa, kemudian perbedaan crash dan spill point tingginya berapa, dikalikan luas dan tinggi akan ketemu volumenya. Nah, kalau misalnya struktur tadi, misalnya antiklin terpotong oleh sesar naik, ya ini sesar naik, penggambarannya bagaimana? Kalau tadi kan penggambaran secara sesar turun, nah ini penggambaran kalau ini ada kontur 200, 2000 gitu ya, minus 2000, harusnya ini ya kalau di sini, ini kalau kita lihat ini kontur minus 2100,
2150 artinya harusnya kan ini menerus ke sana. Tetapi bagian yang apa namanya football gitu ya, hanging ball bergerak relatif naik dibanding dengan footballnya. Nah, kita gambar aja penggambarannya. Kita bikin penampang AB itu, kemudian kita lihat ya sama. Jadi ini permukaan topografinya. Ini ada ini gambar pohon ini menandakan itu adalah permukaan topografi. Kemudian ini adalah sea levelnya atau 0 meternya. Nah, dari sini baru kita gambar ke bawah. Tadi ini ada kontur 2000 ya. Ada kontur 2000, ini kan kontur 2000 ya. Ini kepotong, ini di sini kontur 2000, ini 2000. Artinya kan yang ini 2000, ini 2000 ya. Terus kemudian ada 2050 ya, kontur 2050 kan kepotong di sini dan di sini ya. Jadi ada 2050 kepotong di sini. Nah, penggambarannya kan masih sama, ini 2050, harusnya ini 2050 di sini. Nah, kemudian 2100, ini 2100. Nah, sedangkan yang di sini, ini kan konturnya minus 2400. Ini kontur minus 2400 kan berarti dalam, ya, dalam. Ini dangkal. Nah, ini jadi nanti lengkungnya ini akan naik begini, ya, akan naik. Ya, ini konturnya salah, ini konturnya berubah. Jadi ini konturnya naik nih, harusnya ini 2400, ini 2300 gitu ya. 350. Nah, ini penggambarannya penggambarannya salah. Di sini ini nah, ini tadi penggambarannya tadi 2400 gitu ya. Ini 2400 kemudian naik. Nih, kan ada 2300, ada 2350 gitu ya. Semakin dangkal. Jadi gambarnya akan relatif lebih naik ini ya, 2000 ini 2400, kemudian jarak di sini dari sini ke sini ini 2350, yang ini adalah 2300. Jadi itu penggambaran, cara penggambaran ketika misalnya di tempat itu atau daerah tersebut terkena struktur sesar naik, ya, sesar naik. Jadi ada berbeda dengan penggambaran tadi yang sesar turun, sesar turun. Nah, ini contoh misalnya struktur kontur kalau penggambarannya dengan menggunakan strike line atau garis strike. Ya. Kalau ini ada anti clean, nah berarti ini kan strike-nya berdasarkan apa namanya sumbunya, berdasarkan sumbunya. Artinya di titik-titik sini adalah ketinggian 300, di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini, di titik sini adalah kedalaman 20 ya. Ini L30, ini 20. Jadi sama pengertiannya sebenarnya adalah antara peta kontur yang ada di bawah permukaan dengan kontur yang ada di atas permukaan sama. Jadi menghubungkan titik-titik yang ketinggiannya sama, ya. Tetapi itu adalah garis maya. Jadi garis maya yang menghubungkan titik-titik mempunyai ketinggian yang sama. Artinya kalau di sini 20, ya di sini 20, di sini 20, di sini 20. Nah, bisa 20 dihubungkan dengan 30 karena ketinggiannya sudah berbeda. Pengertiannya sama. Kemudian kalau cara penggambarannya dengan menggunakan kontur struktur, ya struktur kontur, ini sebenarnya penggambarannya bersama dengan yang kontur. Jadi sama seperti yang sudah kalian lakukan di GL1 kemarin dari pemetaan kompas dan langkah, kan membuat kontur ya, membuat kontur, tetapi kemarin dengan menggunakan sistem dibagi ya, jarak antara kontur yang satu, ketinggian yang satu dengan ketinggian yang lain, terus kemudian
bagi secara rata, kemudian dibuat. Nah, penggambarannya ada 4 cara ya, dengan menggunakan penggambaran ini ya. Yang pertama adalah mechanical contour. Ini dengan asumsi bahwa slope ya, atau sudut kemiringannya seragam di antara titik kontrol. Misalnya ada 2 titik kontrol, slope-nya sama. Nah, kemudian paralel kontur ini digambar secara paralel ya gambarnya. Jadi jarak antara kontur yang satu dengan kontur yang lain sama, jaraknya sama. Itu yang kita sebut sebagai paralel. Kemudian equal space contouring, gitu ya. Asumsi bahwa dip-nya sama, dip-nya seragam. Kalau 30 ya 30 semua diasumsikan. Ya, kalau misalnya di situ, misalnya dari titik bor, nanti kita bisa tahu, oh ternyata kemiringan atau dip-nya dari lapisan itu sama. Ya, kita pakai yang equal space contouring. Kemudian yang terakhir ini ada interpretatif contouring. Nah, tapi ini harus punya pengalaman ya, punya pengalaman. Tapi kalau kita baca di bukunya Tirpok, ini harus mempunyai lisensi atau mempunyai sertifikasi. Jadi nanti penggambarannya akan jauh lebih bagus, tetapi secara interpretatif. Nah, kita lihat nih penggambaran mechanical contouring seperti apa. Nah, tadi kalau mechanical contouring ini adalah slope-nya sama atau kemiringan sudut kemiringan seragam di antara titik kontrol. Misalnya ada titik kontrol ini, ada titik kontrol di 600, 400 dan 200 sama. Ya, jadi titik kontrolnya sama. Nah, kalau kita lihat ini penggambarannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan jarak antara kontur yang satu dengan kontur yang lain. Nah, sedangkan paralel itu sama, ya, sama jaraknya. Yang di sini, yang di sini, yang di sini, sini sama, ya, paralel. Jadi berdasarkan ini kan ada titik-titik kedalaman ya, titik-titik kedalaman. Ini ada 200, di sini ada 100, ini ada 300, ini 400, ini 400. Nah, kemarin kalau kalian menggambar di GL1 ya 300 dihubungkan dengan 200 dihubungkan dengan 300 gitu ya, terus dihitung di antara misalnya kontur ini berarti ada lewat 200, yang di 100 dan 200 berarti ada kontur lewat 100. Jadi ini jaraknya berapa dibagi 2, ini ada kontur 100 misalnya. Tetapi kalau yang paralel sudah mengikuti, di sini ada kedalaman 600, 600, 600, terus kemudian ini 800, baru dibuat sama. Nah, sebenarnya adalah kalau misalnya menggambar paralel contouring, itu harus ketemu satu dulu. Satu atau dua kontur begini. Kalian sudah gambar, nanti yang lainnya akan mengikuti dengan jarak yang sama. Itu yang kita sebut sebagai paralel contouring. Kemudian kalau paralel ya paralel ya paralel ini yang bersama. Tetapi kalau yang equal, nah ini jaraknya sama, equal jaraknya sama, jaraknya sama antara yang satu dengan yang lain, jarak konturnya ini sama atau interval konturnya sama, interval konturnya sama, ya. Jadi kita lihat ini sudah berbeda lagi penggambaran apa bentuk konturnya. Makanya bisa macam-macam gitu ya, tergantung dari kalian membuat konturnya. Nah, tetapi jangan apa namanya jangan berkecil hati karena biasanya ini nanti akan dikontrol dengan apa namanya seismiknya. Ya, jadi line seismik itu kita lihat nanti akan ketahuan seperti apa gambar di bawah sana. Kalau ini interpretatif, jadi sudah mahir, jadi kita sudah punya lisensi, punya sertifikasi gitu ya penggambarannya. Nah, dari keempat misalnya ini ada titiknya sama gitu ya, titik pemboran, titik kedalamannya sama, tapi kalau kita lihat nih konturnya bisa macam-macam gitu ya. Misalnya dari mechanical nih gambarnya peta struktur konturnya seperti ini, kemudian paralel contouring berbeda, berubah lagi konturnya, kemudian ada equal space contouring, di sini muncul lagi apa namanya, kalau ini kontur kedalaman ya ini berarti syncline gitu ya, ada syncline, ini syncline. Kemudian kalau yang di sini ini juga
Ini sinklinnya mulai dari sini. Kalau dari sini nanti ini terpotong kan. Ini semacam sinklin menunjam, tetapi kalau yang sini ya sinklinnya menerus gitu ya. Sinklinnya menerus. Ya. Nah, masalah karena ini di bawah permukaan. Kita nggak tahu di bawah permukaannya seperti apa, tetapi nanti akan dicocokkan lagi atau dikalibrasi dengan seismiknya, dari line seismik kita buat 3 dimensinya. Nah, baru kita slice gitu ya, kita potong-potong gitu ya dari blok diagram yang line seismik saling berpotongan begini gitu ya, terus nanti jadi buat blok diagram di bawah permukaan sana, kemudian kita slice, kita potong. Nah, kalau kita potong nanti akan ketahuan konturnya, struktur konturnya seperti apa. Nah, kemudian misal ini contoh, ini ada beberapa titik-titik pemboran gitu ya, ada titik-titik pemboran di mana ini sudah ketahuan top misalnya dari reservoir atau dari lapisan pasir yang diduga misalnya ada minyaknya misalnya. Nah, bagaimana penggambarannya? Bisa macam-macam ya kalau kita lihat. Yang pertama seperti ini. Ini adalah dengan menggunakan ya sama. Ini dihubungkan, terus nanti dibagi dengan interval kontur misalnya 50 meter. Ya, interval kontur 50 meter. Hasilnya akan begini. Nah, di sini terlihat sumbunya berbelok gitu ya, di sini berbelok. Kemudian dengan sedikit pengalaman berubah penggambarannya. Mungkin bisa saja seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ini sudah mulai muncul nih anti-clean. Di sini muncul anti-clean. Tetapi kalau kita lihat di sini, sinclean itu sumbunya menyatu. Nggak mungkin kan sumbu sinclean itu ada misalnya ada dua sinclean gitu ya, itu menyatu. Nah, kemudian sebelum membuat kalau peta struktur kontur dilihat. Nih, kemudian ini dilihat. Ini ada perbedaan elevasi yang lumayan besar perbedaannya ya. Hampir 200 sendiri, 200 meter. Di sini perbedaannya ada 100 meter gitu ya. Meskipun di sini perbedaannya hanya sekitar 100. Ini hanya 100. Nah, ini hati-hati. Nah, ketika ini gambar, nah, yang sudah mahir, yang sudah berlisensi, nah ini ditarik struktur, ya ditarik struktur dulu, ya ditarik struktur, misalnya ini dari well sumur di sini, sumur di sini, ini kok ini perbedaannya jauh, ini 200, ini ada kemungkinan ada sesar. Nah di sini diinterpretatifkan atau diinterpretasikan sesarnya sesar geser, tapi bisa saja nih sesar geser tidak sesar geser murni, jadi sesar geser tapi turun gitu ya, sesar geser tapi turun. Nah kalau kita lihat ini penggambarannya ini adalah kontur 1100 gitu ya, berarti di sini adalah kontur 1050, di sini kontur 1000. Nah baru dihubungkan ini yang 1100. Nah, di sini terlihat ada dua struktur, yang di sini anti-clean, di sini syncline. Nah, anti-clean-nya itu tergeser oleh struktur di sini. Nah, struktur anti-clean-nya atau sumbunya yang harusnya ini menerus ke sana, tapi karena terpotong oleh sesar mendatar kanan, ini jadi bergeser. Ya, bergeser. Nah, kalau sudah bergeser di sini sumbunya syncline pun bergeser. Di sini ada biru, ini kemungkinan sumbunya si syncline. Sumbunya syncline. Kemudian ini dari data-data pemboran gitu ya, dari data masih peta struktur kontur, ada data pemboran, terus kemudian bisa saja nanti dibantu dengan software, ya dibantu dengan software dalam penggambaran kontur gitu ya. Kalau misalnya penggambaran kontur kalau di software, kalau di permukaan kan softwarenya bisa server gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah tapi karena ini punya konsultannya dari perminyakan gitu ya, ini Selam Bersih, ini konsultan perminyakan, kemudian dibuat konturnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Ya, jadi ada dua pole atau dua puncak ya di sini. Puncaknya 4100, di sini juga 4100.
Nah, yang menarik adalah di peta struktur kontur itu boleh digambar dengan putus-putus. Kalau misalnya ada anticline rebah, ya recumbent fold, ya, recumbent fold yang lipatannya tapi rebah begini, tapi di bawah permukaan sana. Penggambarannya bagaimana? Ya, pertama kita sesuaikan dengan kedalaman. Nah, karena sebenarnya adalah syarat kontur itu tidak boleh memotong, tetapi di tempat-tempat tertentu boleh. Ya, di tempat-tempat tertentu berpotongan kontur ini. Nah, kalau seperti ini, kontur ini kan di bawahnya dari kontur yang ini, gitu ya. Nah, penggambarannya dengan menggunakan garis putus-putus. Ya, artinya ini 700 ini masih menerus ke bawah, tapi di bawahnya dari kontur 5.000, ya, di bawah kontur 5.000. Nah, penggambaran ini putus-putus. Artinya ini masih tergambar. Nah, di apa namanya? Di peta kontur biasa sebenarnya boleh seperti ini. Ada penggambaran yang seperti ini. Kalau misalnya kalau di tepi pantai itu kan ada ceruk gitu ya, ada ceruk gitu. Nah, konturnya kan juga juga bisa putus-putus seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya di permukaan, ya ini kalau misalnya pantai, ini ada batunya membentuk ceruk gitu. Nah, penggambarannya juga boleh seperti ini ya. Boleh berpotongan. Nah, penggambarannya dengan menggunakan putus-putus. Nah, ini kalau misalnya tadi kegunaan misalnya untuk penghitungan atau melihat seberapa volume dari yang ini dijenuhi oleh minyak atau yang daerah prospek. Ya, ini ada peta struktur kontur, terus kemudian terpotong oleh sesar naik, ya terpotong sesar naik. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya sama seperti yang di gambar awal tadi ya, sesar naik. Nah, tetapi yang ini sudah dijenuhi. Nah, untuk mengetahui yang ini atau OWC tadi, penyebaran OWC ya dari sumur-sumur ya, dari sumur-sumur yang ada di sini. Di sini misalnya OWC-nya berapa kedalamannya, nanti bisa digambarkan. Nah, dengan begini nanti kita bisa menghitung. Jadi ini luasnya berapa OWC, luasnya berapa. Terus kemudian kan kita bisa hitung tebalnya. Misalnya ini tebalnya, kalau ngitung tebal gitu ya, ini kan dari sini ke sana ya. Nah, perbedaan ini dengan ini dengan ini berapa tebalnya. Nah, ketika ini kita bisa tahu dapatkan tebalnya, ya kita bisa tahu tebalnya ini mulai dari OWC sampai crash, gitu ya, atau titik tertinggi ini tebalnya berapa. Nah, kita bisa hitung volumenya dengan mudah, ya volumenya, luasnya misalnya 5 hektar, ya 5 hektar berarti kalau jadikan meter persegi kan 50.000 meter persegi dikalikan dengan tebalnya, misalnya tebalnya 3 meter, berarti 50.000 kali 3, 150 meter kubik. Ya, 150 meter kubik. Nah, tinggal dikalikan nanti kalau misalnya mau dirubah menjadi stop tank barrel STB, ya dikalikan dengan 7758. Ini penggunaan dari peta struktur kontur untuk menghitung luas tutupan atau menghitung volume dari hidrokarbon fill atau reservoir yang dijenuhi oleh hidrokarbon. Nah, tetapi tidak hanya seperti itu luasnya. Nanti akan digabung dengan namanya peta isopak. Itu peta isopak itu adalah peta ketebalan dari reservoirnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada ketebalan 20, ya. Ini ada ketebalan yang garis putus-putus yang adalah peta isopak. Jadi peta struktur kontur nanti dioverlaykan, ditampalkan dengan peta isopak untuk mengetahui geometri dari reservoir tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tebalnya 30, ya ini tebal 30. Terus kemudian yang ini 20, ini 20. Kemudian di sini 0. Nah, artinya kan reservoirnya ini akan membaji seperti ini, menutup seperti ini. Nah, baru kita kalau tadi
misalnya volumenya 150 meter kubik, nah itu masih kita koreksi lagi. Tadi kan hanya pure dari OWC plus tinggi dari reservoir yang dijenuhi hidrokarbon. Kita belum memperhitungkan ketebalan dari reservoir. Nah, tinggal kita lihat kalau bentuknya seperti ini ya berarti yang dihitung volumenya adalah yang bentuk seperti segitiga ini. Itu dihitung, baru dihitung nantinya. Ya. Jadi itu gunanya peta struktur kontur nanti ditampalkan dengan isopach akan kita dapatkan volume reservoir yang dijenuhi oleh minyak. Baik, itu jadi peta struktur kontur kaitannya dengan tadi definisi, cara menggambarkannya bagaimana, kalau tidak ada struktur bagaimana, terus kemudian kalau ada struktur sesar turun bagaimana, sesar naik bagaimana, sesar mendatar bagaimana, terus kemudian menghitung luasnya dari tutupan tadi bagaimana, terus kemudian bagaimana menghitung dari volume dikaitkan dengan peta isopach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peta struktur kontur atau peta kontur struktur. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.